Pasienku ternyata selingkuhan suamiku. Halo Bunda. Apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Cahaya putih terang dari lampu operasi menyorot wajah pasien di hadapanku, menciptakan bayangan tajam di bawah mata dan pipinya yang tirus. Rani, nama yang sekarang menyesakkan dadaku. Aku menarik napas dalam, mencoba mengendalikan pikiranku. Di ruangan ini, aku bukan Vina, istri yang dikhianati. Aku adalah Dr. Vina, kepala unit bedah yang disegani. Tidak boleh ada ruang untuk emosi pribadi di atas meja operasi. Kita mulai, suaraku terdengar tegas seperti biasanya. Asisten bedah mengangguk, sementara perawat menyerahkan pisau bedah ke tanganku. Tanganku tetap stabil, meskipun dalam hatiku, badai berkecamuk. Di luar ruangan ini, hidupku sedang runtuh. Aku menggoreskan pisau ke kulit Rani, menciptakan sayatan sempurna di sepanjang garis yang telah kutandai sebelumnya. Operasi ini sudah sering kulakukan, nyaris otomatis. Tapi hari ini berbeda. Hari ini, aku berhadapan langsung dengan wanita yang, entah sengaja atau tidak, menjadi bagian dari kehancuran pernikahanku. Tekanan darah pasien stabil, ujar salah satu perawat. Aku mengangguk, fokus pada pekerjaanku. Aku tidak boleh terganggu. Retraktor, ucapku, meminta alat untuk menahan jaringan tubuh pasien agar area operasi lebih jelas. Perawat dengan sigap memberikannya. Darah yang mengalir, jaringan yang terbuka, organ-organ yang terlihat. Semua ini adalah duniaku. Dunia yang selama ini membuatku tetap berdiri tegak. Dunia yang mungkin selama ini menjadi pelarianku dari kenyataan bahwa pernikahanku perlahan hancur. Aku merindukanmu, Mas. Kata-kata itu masih terngiang di benakku. Dengan rahang mengatup rapat, aku melanjutkan operasi, memastikan bahwa setiap gerakanku tetap sempurna. Aku bisa menyelamatkan banyak nyawa. Tapi bisakah aku menyelamatkan pernikahanku? Di dalam ruangan ini, aku masih memegang kendali. Tapi di luar sana, hidupku seperti pasien di meja operasi ini, terbuka, rentan, dan diambang krisis yang bisa berujung pada kehancuran total. Suatu malam, aku duduk di meja makan dengan piring penuh di depanku. Uap dari sup ayam buatan sendiri perlahan menghilang, seiring dengan harapanku bahwa malam ini akan berbeda. Aku sudah menghabiskan waktu lebih dari 1 jam untuk memasak, sesuatu yang jarang kulakukan belakangan ini. Bukan karena aku tidak suka memasak, tetapi karena aku tahu, pada akhirnya, aku akan makan sendirian. Aku melirik jam dinding. Hampir pukul 10 malam. Ponselku tergeletak di meja, sunyi. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan dari Mas Akbar. Aku menggulir percakapan terakhir kami. Mas, pulang jam berapa? Aku masak makanan kesukaanmu. Mas Akbar hanya membalas, aku masih di kantor. Lembur lagi. Jangan tunggu ya. Aku membaca ulang balasannya, seperti berharap ada sesuatu yang berubah. Tapi tetap sama, pendek, datar, tanpa sedikit pun perhatian. Aku ingin mengabaikan rasa sakit ini. Aku ingin percaya bahwa pekerjaannya memang benar-benar menuntutnya untuk terus lembur. Tapi semakin lama, alasan itu terasa semakin hambar. Mas Akbar selalu sibuk. Selalu ada proyek baru, selalu ada meeting mendadak, selalu ada sesuatu yang lebih penting daripada pulang ke rumah lebih awal untuk makan bersamaku. Aku menyendokkan sup ke mulut, tapi rasanya hambar. Entah karena aku lupa menambahkan garam, atau karena perasaanku yang sedang kacau. Aku menatap kursi kosong di seberangku. Kursi yang dulu selalu diduduki oleh suamiku, tempat dia biasa duduk dengan laptop di pangkuannya, sesekali melirikku dan tersenyum sambil berkata, "Nanti aku lanjut kerja lagi, tapi sekarang aku temani kamu makan dulu." Dulu, dia selalu menyempatkan diri seberapapun sibuknya. Aku meraih ponsel lagi, jemariku ragu-ragu sebelum akhirnya mengetik pesan baru. "Aku tunggu Mas saja ya. Sudah lama kita nggak makan bareng." Kuharap dia akan menjawab sesuatu yang berbeda. Kuharap dia akan mengatakan bahwa dia akan segera pulang, bahwa dia juga merindukanku, bahwa dia ingin duduk bersamaku malam ini seperti dulu. Tapi menit berlalu, dan tidak ada balasan.
Aku mendesah pelan, meletakkan ponsel di meja, lalu melanjutkan makanku dalam diam. Pukul 11:15 malam, aku mendengar suara kunci berputar di pintu depan. Aku langsung menoleh, harapan kecil dalam hatiku menyala. Mungkin dia akan datang dengan wajah lelah tetapi tetap tersenyum, mungkin dia akan meminta maaf karena pulang terlambat dan memelukku, mungkin. Mungkin dia akan mengatakan bahwa dia juga merasa ada yang berubah di antara kami, dan bahwa dia ingin memperbaikinya. Tapi yang kulihat hanyalah sosoknya yang berjalan masuk dengan langkah berat. Tanpa ekspresi, tanpa kata-kata. Dia melepaskan dasi dan menggantung jasnya di kursi, lalu berjalan ke dapur, membuka kulkas, dan mengambil sebotol air mineral. Aku menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Kamu sudah makan?" Tanyaku pelan. Mas Akbar menutup botolnya setelah meneguk beberapa teguk, lalu mengangguk. "Iya, di kantor." Jawabannya seperti pukulan di dada. Aku menyiapkan makanan kesukaannya, menunggu selama berjam-jam, hanya untuk tahu bahwa dia bahkan tidak berniat makan di rumah. Aku menggigit bibir. Aku tadi masak sup ayam. Mas Akbar hanya menggumamkan sesuatu yang terdengar seperti, "Oh," sebelum berjalan ke kamar tanpa melihat ke arahku. Dadaku terasa sesak. Aku ingin berteriak, ingin menuntut penjelasan, ingin bertanya kenapa. Kenapa dia tidak pernah mengangkat teleponku? Kenapa dia tidak pernah membalas pesanku dengan lebih dari sekadar jawaban singkat? Kenapa dia tidak mencoba sedikit saja untuk membuatku merasa dicintai? Tapi yang kulakukan hanyalah duduk di meja makan, menatap piring kosong yang belum sempat dia sentuh, sambil mendengar suara langkahnya menjauh. Aku masuk ke kamar beberapa saat kemudian. Mas Akbar sudah berbaring di tempat tidur, punggungnya menghadapku. Aku berdiri di ambang pintu, memandangi siluetnya dalam cahaya lampu temaram. "Dulu kita nggak begini, Mas," ucapku pelan, hampir berbisik. Tidak ada jawaban. Aku menunggu, berharap dia akan mengatakan sesuatu. Apa saja. Tapi yang kudengar hanyalah suara napasnya yang teratur, seolah-olah dia benar-benar sudah tertidur, atau pura-pura tertidur agar tidak perlu menjawab. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya jatuh. Aku mematikan lampu, lalu berbaring di sisi ranjangku, menatap langit-langit yang gelap. Di atas meja nakas, ponselku bergetar. Menampilkan nama Dendi di layar. Dendi, rekan kerja Mas Akbar yang sudah kami anggap sebagai saudara. Dulu, hubungan Mas Akbar dan Dendi sangat dekat seperti kakak beradik hingga Mas Akbar membebaskanku jika butuh pertolongan Dendi saat Mas Akbar tengah sibuk. "Besok ada operasi besar, kamu siap?" Aku menarik napas dalam, menghapus air mataku sebelum membalas. "Siap." Seperti biasa. Karena di meja operasi, aku masih bisa mengendalikan segalanya. Tapi di dalam pernikahanku sendiri, aku semakin kehilangan kendali, sedikit demi sedikit, setiap malam. Pagi datang dengan cara yang sama seperti hari-hari sebelumnya, sunyi dan dingin. Aku bangun lebih awal dari biasanya, tetapi bukan karena istirahatku cukup. Rasanya aku bahkan tidak tidur semalam. Hanya berbaring, mendengarkan detak jam di kamar yang semakin terasa kosong, sambil menatap punggung Mas Akbar yang tetap diam sepanjang malam. Aku ingin mengabaikannya. Aku ingin bangun, mandi, dan bersiap seperti biasa. Tapi sesuatu di dalam diriku berkata lain. Aku menajamkan pandangan. Di layar ponselnya, aku bisa melihat sekilas nama pengirim pesan, Rani Putri. Denyut di pelipisku langsung terasa. Aku menahan napas, menunggu reaksinya. Apakah dia akan buru-buru mematikan layar ponselnya? Apakah dia akan terlihat gelisah? Tapi tidak. Mas Akbar tetap tenang. Tidak ada rasa bersalah dalam gerakannya saat dia meletakkan ponsel di meja dan bangkit dari tempat tidur, berjalan ke kamar mandi tanpa mengucapkan sepatah kata pun padaku. Aku duduk diam, mencoba menenangkan pikiranku. Aku mungkin hanya berlebihan. Mungkin Rani hanyalah rekan kerja, mungkin mereka hanya membicarakan proyek kantor. Tapi entah mengapa, alasan-alasan yang berusaha kutanamkan dalam pikiranku terasa begitu rapuh, seperti benang tipis yang siap putus kapan saja. Aku ingin bertanya langsung, ingin memastikan, ingin mendengar dari mulutnya sendiri. Tapi pertanyaan itu hanya mengendap di dalam benakku.
Sarapan kali ini sama seperti malam sebelumnya, sunyi dan terasa hampa. Aku duduk di meja makan, mengaduk-aduk secangkir kopi tanpa benar-benar berniat meminumnya. Mas Akbar duduk di seberangku, matanya kembali terpaku pada ponsel. Aku berdeham pelan, mencoba menarik perhatiannya. "Kamu pulang jam berapa hari ini?" Tanyaku, suaraku terdengar lebih lembut dari yang kuharapkan. Mas Akbar tidak langsung menjawab. Dia baru mengalihkan pandangannya dari ponsel setelah beberapa detik, lalu menatapku dengan ekspresi datar. "Nggak tahu. Kayaknya ada meeting sampai malam." Lagi-lagi jawaban itu. Aku menghela napas, menahan keinginan untuk bertanya lebih jauh. Aku tahu, kalau aku terus mendesak, dia hanya akan semakin menjauh. Aku mencoba cara lain. "Mas," panggilku pelan. "Apa kita bisa makan malam bareng malam ini? Aku bisa pulang lebih awal. Semalam kita gagal makan malam bersama, Mas." Mas Akbar terdiam sebentar, lalu kembali melihat ponselnya. "Lihat nanti aja ya." Jawaban itu langsung memadamkan harapanku yang tadi sempat menyala. Aku menunduk, menatap piringku yang belum tersentuh. Aku merasa begitu bodoh, mengapa aku masih berharap? "Aku duluan," kata Mas Akbar tiba-tiba. Dia bangkit, mengambil jasnya, lalu berjalan ke pintu tanpa sedikit pun melihat ke arahku. Aku menatap punggungnya, ingin mengatakan sesuatu, ingin memanggilnya kembali. Tapi yang keluar dari mulutku hanyalah bisikan pelan, "Hati-hati di jalan." Mas Akbar tidak menjawab. Pintu menutup, meninggalkanku sendirian di meja makan dengan secangkir kopi yang semakin dingin dan dada yang terasa semakin sesak. Rumah sakit adalah satu-satunya tempat di mana aku masih merasa memiliki kendali atas hidupku. Di sini, aku bukan istri yang diabaikan. Aku bukan wanita yang menunggu dalam kesepian. Aku adalah Dr. Vina, kepala unit bedah yang disegani. "Dr. Vina, pasien untuk operasi pertama sudah siap," seorang perawat melapor. Aku mengangguk, mengenakan sarung tangan steril. "Baik, kita mulai sekarang." Operasi berjalan lancar. Tanganku bekerja dengan presisi, pikiranku fokus pada setiap jahitan, setiap langkah yang harus diambil. Selama beberapa jam, aku bisa melupakan segalanya. Masalah di rumah, keheningan di meja makan, nama Rani yang terus menghantuiku. Tapi setelah operasi selesai, kenyataan kembali menghantamku. Aku baru saja melepas sarung tangan bedah ketika seorang perawat datang menghampiri. "Dr. Vina," katanya ragu-ragu. "Pasien atas nama Rani meminta konsultasi dengan Anda." Aku membeku. "Rani?" Sama seperti nama yang kulihat di ponsel Mas Akbar pagi tadi. Jantungku berdetak lebih cepat, tetapi aku berusaha mempertahankan ekspresi profesional. "Rani siapa?" tanyaku, meski aku tahu aku mungkin tidak ingin mendengar jawabannya. Perawat itu melirik catatan di tangannya. "Rani Putri. Dia pasien rawat jalan, datang untuk pemeriksaan lanjutan. Dia bilang dia sudah pernah konsultasi dengan dokter lain, tapi kali ini dia ingin langsung bertemu dengan Anda." Aku menatap catatan di tangan perawat itu, membaca ulang nama yang tertulis di sana. "Rani Putri." Tanganku meremas berkas sedikit lebih erat. Pikiranku berusaha mencari alasan logis, mungkin ini hanya kebetulan. Mungkin Rani yang satu ini bukan Rani yang sama dengan yang mengirim pesan ke Mas Akbar tadi pagi. Tapi aku tahu, kebetulan seperti itu terlalu sulit untuk diterima begitu saja. "Baik," kataku akhirnya, berusaha menjaga nada suaraku tetap stabil. "Bawa dia ke ruang konsultasi. Aku akan segera ke sana." Perawat itu mengangguk dan pergi, sementara aku tetap berdiri di tempatku, mencoba mengendalikan napas. Aku bisa saja meminta dokter lain untuk menangani pasien ini. Aku bisa saja menghindari pertemuan ini. Tapi aku tidak melakukannya. Karena jauh di dalam hati, aku ingin tahu. Aku ingin melihat wajah wanita itu. Aku melangkah ke ruang konsultasi dengan langkah tegap, menjaga postur dan ekspresi wajahku tetap profesional. Saat aku membuka pintu, seorang wanita sedang duduk di kursi pasien, mengenakan blus berwarna krem yang elegan, dengan rambut panjang yang tergerai sempurna di pundaknya. Dia tampak anggun, seperti seseorang yang tahu bahwa dia menarik perhatian kemanapun dia pergi. Ketika matanya bertemu dengan mataku, ada sekejap keterkejutan di wajahnya.
Namun, detik berikutnya, dia tersenyum kecil. Dokter Vina? Suaranya terdengar lembut, hampir terlalu manis. Aku mengangguk dan duduk di kursi di depannya. Ya, saya yang akan menangani konsultasi Anda hari ini. Aku membuka berkasnya, membaca riwayat medisnya dengan cepat. Anda pasien rawat jalan untuk pemeriksaan lanjutan. Tanyaku, berusaha menjaga nada suaraku tetap netral. Rani mengangguk, tetapi matanya tetap terkunci pada wajahku, seolah sedang menilai reaksiku. Ya, saya pernah ke dokter lain sebelumnya. Tapi saya ingin konsultasi dengan dokter terbaik di rumah sakit ini, katanya dengan nada yang sedikit berlebihan. Aku tidak merespons pujiannya. Keluhan Anda apa? Rani tersenyum tipis, lalu melirik berkas di tanganku. Saya mengalami nyeri di bagian perut bawah beberapa bulan terakhir. Awalnya saya pikir hanya mak biasa, tapi lama-lama terasa lebih sering. Aku mencatat informasi itu tanpa menoleh ke arahnya. Apa ada riwayat penyakit lambung sebelumnya? Dia menggeleng. Tidak ada. Tapi akhir-akhir ini saya banyak stres. Aku mendongak, menatap matanya. Stres bisa menyebabkan berbagai gangguan pada tubuh, terutama pencernaan. Ya, katanya pelan. Apalagi kalau terlalu sering berpikir tentang hubungan yang rumit. Aku berhenti menulis. Matanya menatapku tajam, seolah sedang menguji reaksiku. Aku bisa merasakan detak jantungku sedikit meningkat, tapi aku tetap menjaga ekspresi wajahku tetap profesional. Stres karena pekerjaan? Tanyaku, meski aku tahu dia tidak sedang berbicara tentang itu. Dia tersenyum kecil, lalu menggeleng. Bukan pekerjaan. Aku tidak bereaksi. Aku tidak boleh bereaksi. Tapi saya rasa itu bukan sesuatu yang perlu saya bahas di sini. Lanjutnya, suaranya terdengar ringan, seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang teman, bukan seorang dokter yang sedang menangani konsultasi medis. Aku mengangguk, kembali melihat catatan medisnya. Saya akan menjadwalkan pemeriksaan tambahan untuk memastikan penyebab nyeri Anda. Jika memang ada masalah di sistem pencernaan, kami bisa memberikan penanganan lebih lanjut. Terima kasih dokter, katanya pelan. Aku menutup berkas. Ada lagi yang ingin Anda tanyakan? Rani mengamati wajahku untuk beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum. Tidak cukup. Aku berdiri. Kalau begitu, saya akan meminta perawat menjadwalkan pemeriksaan tambahan untuk Anda. Aku melangkah menuju pintu, tapi sebelum aku membukanya, suara Rani kembali terdengar di belakangku. Oh ya, Dokter Vina. Aku berhenti, tetapi tidak langsung berbalik. Rumah sakit ini sangat besar ya? Katanya dengan nada santai. Tapi anehnya, saya sering mendengar nama Anda disebut-sebut di luar sini. Aku berbalik perlahan, menatapnya dengan tatapan tajam. Dia hanya tersenyum. Senyum yang terasa seperti tantangan. Aku menekan perasaan yang mulai berkecamuk di dadaku. Selamat siang Rani. Tanpa menunggu jawabannya, aku membuka pintu dan melangkah keluar. Tapi saat aku berjalan melewati lorong rumah sakit, kata-katanya terus terngiang di kepalaku. Malamnya, aku menunggu di ruang tamu, berharap Mas Akbar akan pulang lebih awal. Tapi seperti biasa, waktu berlalu tanpa tanda-tandanya. Aku menggenggam ponsel, mempertimbangkan apakah aku harus meneleponnya atau tidak. Tapi sebelum aku sempat memutuskan, suara pintu terbuka. Aku segera berdiri, melihatnya masuk dengan wajah lelah. Mas Akbar, panggilku pelan. Dia menatapku sekilas sambil melepas sepatu. Ada apa? Aku menggigit bibir. Aku tidak tahu apakah ini waktu yang tepat. Tapi aku harus tahu. Aku bertemu Rani hari ini, kataku, mencoba menjaga suaraku tetap tenang. Mas Akbar yang tadinya sibuk melepas jasnya langsung berhenti. Dia menatapku, ekspresinya sulit ditebak. Rani? Rani siapa? Ulangnya. Aku mengangguk. Entah, aku melihat pesannya tadi pagi di ponsel Mas Akbar. Dia datang ke rumah sakit hari ini untuk konsultasi. Hening. Untuk pertama kalinya, aku melihat sedikit kegelisahan di matanya. Tapi hanya sebentar. Detik berikutnya, dia kembali tenang. Oh, katanya pura-pura santai. Dia memang bilang kalau dia punya masalah kesehatan. Aku mengamatinya. Kamu tahu dia sakit? Mas Akbar mengangkat bahu.
Dia pernah cerita sekilas. Aku merasa napasku sedikit tercekat. Jadi mereka cukup dekat hingga saling berbagi cerita pribadi? Aku ingin bertanya lebih jauh. Aku ingin menuntut penjelasan. Tapi aku tahu, jika aku terus mendesak, aku hanya akan mendengar kebohongan lain. Akhirnya, aku hanya mengangguk pelan. Ya, dia tampak baik-baik saja, kataku. Mas Akbar tidak menjawab. Dia hanya melepas jasnya dan berjalan ke kamar, meninggalkanku di ruang tamu sendirian. Aku duduk kembali, menatap kosong ke depan. Ada banyak hal yang ingin kutanyakan. Tapi yang paling menyakitkan adalah, aku sudah tahu jawabannya, bahkan sebelum aku mendengar kebohongannya. Malam itu, aku kembali terjaga dalam kesunyian yang semakin pekat. Sementara Mas Akbar sudah tertidur dengan punggung menghadapku, pikiranku masih berputar tanpa henti. Nama itu, Rani, bukan hanya sekadar pasien. Bukan hanya sekadar kebetulan. Aku mencoba membujuk diriku sendiri untuk tidak langsung menyimpulkan, tapi caranya bereaksi malam ini, tatapan yang sejenak goyah, jawabannya yang terdengar setengah hati, semuanya terasa seperti konfirmasi atas kecurigaanku. Aku berbaring diam dalam gelap, mendengarkan suara napas teratur Mas Akbar di sebelahku. Ada saat-saat di mana aku ingin percaya bahwa semua ini hanya pikiranku yang berlebihan. Bahwa dia masih pria yang sama yang dulu memegang tanganku dengan penuh cinta dan berjanji akan selalu menjagaku. Tapi nyatanya, kebahagiaan yang dulu kami miliki kini terasa seperti bayangan samar yang semakin memudar. Aku menarik napas panjang. Jika aku ingin menemukan kebenaran, aku harus membuka mataku lebih lebar. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari Mas Akbar. Aku tidak membangunkannya. Aku hanya menatapnya sekilas sebelum bangkit dari tempat tidur, lalu pergi ke kamar mandi dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Saat aku keluar, dia masih tertidur, wajahnya tampak tenang seolah tidak ada apapun yang salah dalam hidupnya. Aku ingin membangunkannya, ingin bertanya lebih jauh tentang Rani. Tapi aku tahu itu tidak akan mengubah apapun. Akhirnya, aku memilih pergi lebih dulu ke rumah sakit. Di dalam mobil, aku menggenggam ponsel erat. Jemariku ragu-ragu di atas layar sebelum akhirnya mengetik sebuah pesan. "Dendi, kamu sibuk hari ini?" Tak butuh waktu lama sebelum balasan masuk. "Tidak terlalu." "Ada apa, Vin?" Aku tersenyum kecil membaca balasannya. "Dendi selalu begitu, terlalu baik. Bisa ketemu sebentar? Aku butuh bicara." "Tentu." "Jam berapa?" balas Dendi. Aku melirik jam di dashboard. "Masih terlalu pagi." "Siang, saat istirahat makan siang?" Dendi menyetujui. "Oke. Aku tunggu di kafe dekat rumah sakit." Aku menghela napas, menatap keluar jendela. Mungkin ini salah satu keputusan terbaik yang bisa aku buat hari ini, bicara dengan seseorang yang tidak akan membuatku merasa sendirian. Rumah sakit selalu menjadi tempat yang penuh dengan kehidupan dan kematian dalam satu tarikan napas. Lorong-lorongnya dipenuhi dengan cerita tentang harapan, kehilangan, dan perjuangan yang tak terlihat. Hari ini, aku menyibukkan diriku dengan pasien dan operasi, mencoba mengalihkan pikiranku dari masalah di rumah. Tapi tidak peduli seberapa fokus aku pada pekerjaanku, bayangan Rani tetap ada di sudut pikiranku. Siapa dia sebenarnya dalam hidup Mas Akbar? Kenapa dia tersenyum seperti itu saat bertemu denganku? Apa dia tahu siapa aku? Pertanyaan itu terus bergema hingga akhirnya waktu makan siang tiba. Aku melepas jas dokter dan berjalan keluar rumah sakit menuju kafe tempat aku berjanji bertemu dengan Dendi. Ketika aku tiba, dia sudah duduk di sudut ruangan dengan secangkir kopi di depannya. "Aku pesan ini buat kamu." Dendi mendorong secangkir cappuccino ke arahku saat aku duduk. "Masih suka yang ini kan?" Aku tersenyum tipis. "Kamu ingat?" "Tentu." Dia menyandarkan punggungnya ke kursi, menatapku dengan ekspresi penuh perhatian. "Jadi, ada apa?" Aku mengaduk kopiku tanpa benar-benar berniat meminumnya. Aku ingin bertanya sesuatu, dan aku butuh jawaban yang jujur. Dendi mengangkat alis. Terdengar serius. Aku menghela napas. "Kamu kenal seseorang bernama Rani Putri? Kemarin dia konsultasi denganku." Ekspresi Dendi berubah sesaat.
Tidak banyak, tapi cukup bagi seseorang sepertiku yang terbiasa membaca ekspresi pasien untuk menangkap sesuatu. Kenapa kamu tanya itu? Balasnya, lebih berhati-hati. Aku menatapnya tajam. Jadi kamu memang tahu? Dandy terdiam beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk pelan. Ya, aku tahu. Dadaku terasa sesak. Siapa dia? Dandy menggigit bibirnya, seolah menimbang-nimbang apakah dia harus mengatakan sesuatu atau tidak. Dandy, suaraku lebih tegas sekarang. Kalau kamu tahu sesuatu, tolong jangan sembunyikan dariku. Dia menghela napas panjang, lalu akhirnya berkata, Rani adalah salah satu orang yang dekat dengan Mas Akbar. Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Dekat seperti apa? Dandy menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, antara kasihan dan ragu. Finn, aku nggak mau menyakiti perasaanmu. Aku tersenyum pahit. Sudah terlambat untuk itu. Dandy terdiam. Aku mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Sejak kapan mereka dekat? Aku nggak tahu pasti, tapi aku pernah melihat mereka bersama di luar kantor Mas Akbar beberapa kali. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Jadi ini bukan hanya sekadar kecurigaanku. Bukan cuma aku yang tahu, lanjut Dandy. Beberapa rekan di perusahaan juga pernah melihat mereka. Tapi, aku nggak pernah ingin jadi orang yang membawa berita buruk ini padamu. Aku menatap cangkir kopiku yang kini terasa hambar. Jadi, selama ini aku benar-benar hidup dalam kebohongan? Aku mengangguk pelan. Terima kasih sudah jujur. Fina, Dandy menatapku dengan sorot mata penuh simpati. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Aku tersenyum tipis, meski aku tahu itu bukan senyum kebahagiaan. Aku tidak tahu, jawabku jujur. Tapi yang jelas, aku tidak akan tinggal diam. Di dalam hatiku, aku tahu, waktunya telah tiba untuk menghadapi kebenaran yang selama ini aku hindari. Aku kembali ke rumah sakit setelah pertemuan dengan Dandy, tapi perasaan di dalam dadaku masih berat. Kata-katanya terus berputar di kepalaku, menggema seperti suara yang tak bisa kuhentikan. Rani adalah salah satu orang yang dekat dengan Mas Akbar. Aku tahu dunia ini tidak sesederhana hitam dan putih. Aku tahu ada alasan, ada latar belakang yang mungkin bisa menjelaskan semuanya. Tapi aku juga tahu bahwa pengkhianatan, sekecil apapun, tetaplah pengkhianatan. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan pekerjaan, tapi semakin aku berusaha tenggelam dalam tugas-tugas rumah sakit, semakin pikiranku melayang pada wajah Mas Akbar dan Rani. Dan yang paling menyakitkan adalah, aku masih berharap semua ini hanya kesalahpahaman. Malam itu, aku pulang lebih awal dari biasanya. Aku tahu Mas Akbar belum pulang. Biasanya, dia baru tiba menjelang tengah malam dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Aku melangkah masuk ke rumah dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Setiap sudut ruangan terasa asing bagiku. Seakan rumah ini bukan lagi tempat yang hangat dan penuh cinta, melainkan hanya sekadar bangunan tempat dua orang asing berbagi ruang tanpa benar-benar saling mengenal. Aku berjalan ke dapur, menyalakan air untuk membuat teh. Tanganku sibuk dengan teko, tapi pikiranku melayang jauh. Kenapa aku tetap bertahan? Apa yang membuatku terus berusaha mempertahankan sesuatu yang jelas-jelas mulai hancur? Bunyi notifikasi ponsel mengalihkan perhatianku. Aku meraihnya dari meja dapur dan melihat pesan masuk dari Mas Akbar. Aku pulang agak larut, ada meeting mendadak. Aku menatap layar cukup lama sebelum akhirnya membalas singkat. Baik. Aku menutup ponsel dan menggenggam cangkir teh di tanganku erat-erat. Dulu, pesan seperti itu tidak akan membuatku curiga. Dulu, aku akan percaya tanpa ragu. Tapi sekarang, setiap kata yang dikirimnya terasa kosong, seakan hanya pengisi ruang untuk menghindari pertanyaan lebih jauh. Dan aku tidak ingin terus menjadi istri yang menutup mata. Jam menunjukkan pukul 11 malam saat suara mobil terdengar di luar. Aku duduk di ruang tamu, menunggu. Tidak seperti biasanya, kali ini aku tidak masuk ke kamar lebih dulu. Aku ingin melihat bagaimana ekspresinya saat dia melangkah masuk malam ini. Pintu terbuka, dan Mas Akbar masuk dengan wajah lelah. Tapi aku tidak yakin apakah lelah itu berasal dari pekerjaan, atau dari sesuatu yang lain. Dia terkejut melihatku masih duduk di sana.
Kamu belum tidur? Tanyanya sambil melepas sepatunya. Aku menggeleng. Aku menunggu Mas. Dia terdiam sejenak sebelum berjalan mendekat. Ada apa? Aku menatapnya lekat-lekat. Aku bertemu Dandy hari ini. Dia berhenti. Matanya sedikit menyipit, seakan sedang menebak kemana arah pembicaraan ini. Lalu, aku menarik napas. Aku tanya tentang Rani padanya. Aku melihat rahangnya mengeras seketika. Hanya sepersekian detik, tapi cukup bagi seseorang sepertiku yang terbiasa membaca ekspresi orang. Apa yang Dandy bilang? Tanyanya, suaranya terdengar terkendali. Mas Akbar sendiri yang harusnya jawab itu, kataku pelan. Siapa sebenarnya Rani? Dia menghela napas, lalu berjalan melewati ruang tamu menuju dapur. Aku capek, Vin. Bisa kita bicara besok saja? Aku bangkit dari sofa, mengikutinya. Tidak. Kita bicara sekarang. Dia meletakkan tasnya di meja dapur dan membuka kulkas, mengambil sebotol air mineral. Kenapa tiba-tiba kamu jadi seperti ini? Tanyanya sambil meneguk air. Aku menatap punggungnya. Mas tahu kenapa? Dia menutup botol air dengan sedikit lebih keras dari yang seharusnya, lalu berbalik menghadapku. Kamu curiga padaku? Aku tertawa pelan, tapi tanpa humor. Harusnya aku curiga sejak lama, kan? Dia mendesah, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Vina, aku nggak tahu apa yang Dandy bilang ke kamu, tapi aku dan Rani. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan bohong, Mas. Dia terdiam. Aku menatapnya, mencoba mencari sesuatu di matanya. Tapi aku tidak tahu apakah aku masih bisa menemukan lelaki yang dulu aku cintai di sana. Sejak kapan? Tanyaku, suaraku lebih pelan. Mas Akbar menatapku, ekspresinya sulit ditebak. Dia ingin mengelak. Aku bisa melihat itu. Tapi di saat yang sama, dia juga tahu bahwa kebohongan tak akan bertahan lebih lama. Beberapa bulan, jawabnya akhirnya. Hatiku seperti diremas dalam genggaman yang kuat. Kenapa? Tanyaku, meski aku sendiri tidak yakin ingin tahu jawabannya. Dia menunduk, menggenggam meja dapur dengan kedua tangannya. Aku nggak tahu, Vin. Aku nggak bermaksud. Aku tertawa lagi, kali ini lebih getir. Nggak bermaksud? Ulangku. Jadi, kamu selingkuh secara nggak sengaja? Dia menggeleng. Aku nggak ingin menyakitimu. Aku menatapnya tajam. Tapi Mas tetap melakukannya. Aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya memilih diam. Aku juga diam. Hanya suara jam dinding yang terdengar, menghitung detik-detik keheningan yang menyakitkan. Aku nggak bisa terus seperti ini, kataku akhirnya. Aku nggak bisa hidup dalam kebohongan. Dia menatapku dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Kamu mau apa? Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Aku butuh waktu, Mas. Dia menatapku lebih lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Baik. Aku tidak tahu apakah keputusan ini benar atau salah. Tapi satu hal yang pasti. Aku tidak bisa terus bertahan dalam luka yang tak terlihat. Malam itu, aku tidur di kamar tamu. Bukan karena Mas Akbar mengusirku, tapi karena aku sendiri yang memilihnya. Aku butuh jarak, butuh ruang untuk bernapas setelah semua yang terjadi. Aku berbaring di tempat tidur yang lebih kecil dari biasanya, menatap langit-langit dengan pikiran yang berantakan. Aku mengira, saat kebenaran terungkap, aku akan merasa lega. Tapi ternyata tidak. Yang ada hanya perasaan hampa, luka yang masih menganga tanpa tahu kapan akan sembuh. Aku memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi suara di kepalaku terlalu berisik. Beberapa bulan. Kalimat itu terus berulang dalam benakku. Berarti, selama berbulan-bulan aku berbicara dengannya, mencintainya, menunggunya pulang, dia telah membagi dirinya dengan wanita lain. Berarti, saat aku bertanya apakah dia sibuk, saat aku mencoba mendekat, dia telah lebih dulu menjauh. Berarti, selama ini, aku hanya berjuang sendirian dalam pernikahan yang sudah mulai retak. Aku memeluk diriku sendiri, menahan sesak yang datang tiba-tiba. Aku tidak ingin menangis. Tidak sekarang. Tidak untuk seseorang yang telah mengkhianatiku. Tapi air mata tetap mengalir.
Aku bangun dengan kepala berat. Semalaman aku hanya tidur sebentar, dan itu pun penuh dengan mimpi buruk. Saat aku keluar dari kamar tamu, rumah terasa sunyi. Mas Akbar sudah pergi lebih dulu, meninggalkan rumah tanpa sepatah kata pun. Aku mendekati meja makan, menemukan secari kertas di sana. Aku pergi ke kantor. Kita bicara lagi nanti. Aku meremas kertas itu dan melemparkannya ke tempat sampah. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus bangkit. Aku masuk ke kamar, berganti pakaian, lalu bersiap untuk pergi ke rumah sakit. Jika ada satu hal yang masih bisa kuandalkan dalam hidupku sekarang, itu adalah pekerjaanku. Pagi itu di rumah sakit, aku berusaha mengalihkan diri dengan rapat dan jadwal operasi yang padat. Tapi aku tahu, semua orang bisa melihat bahwa aku berbeda. Dokter Vina, Anda baik-baik saja? Pertanyaan itu datang dari seorang perawat saat aku keluar dari ruang operasi. Aku mengangguk cepat, memasang senyum profesional. Saya baik-baik saja. Kenapa? Dia tampak ragu sejenak. Anda terlihat lebih diam dari biasanya. Aku menarik napas dalam. Hanya kurang tidur. Dia mengangguk mengerti, tapi aku tahu dia masih melihat sesuatu yang berbeda dariku. Aku tidak bisa menyalahkannya. Aku sendiri merasa asing dengan diriku saat ini. Siang harinya, aku duduk sendirian di ruang istirahat dokter, menatap secangkir kopi yang mulai dingin di tanganku. Aku tidak lapar. Aku tidak ingin makan. Aku hanya ingin semuanya kembali seperti dulu. Tapi aku tahu itu mustahil. Vina. Aku mendongak. Dandy berdiri di ambang pintu, ekspresinya penuh perhatian. Boleh aku duduk? Aku mengangguk pelan. Dia duduk di depanku, menatapku sejenak sebelum berkata, kamu nggak terlihat baik. Aku tertawa pelan. Aku baik-baik saja. Dandy menggeleng. Kamu nggak perlu bohong ke aku. Aku terdiam. Tanganku menggenggam cangkir lebih erat. Dia mengaku, kataku akhirnya. Dandy tidak terkejut, seakan dia sudah menduganya. Lalu, aku menatapnya. Aku tidur di kamar tamu tadi malam. Dandy mengangkat alis. Dan pagi ini, dia pergi sebelum aku bangun. Dandy mendesah, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Apa kamu mau bertahan? Aku terdiam lama. Aku nggak tahu, jawabku akhirnya. Aku belum tahu. Dandy mengangguk pelan, seolah mengerti. Aku menatapnya. Menurutmu, aku bodoh karena masih mempertimbangkan semuanya? Dandy menggeleng cepat. Enggak. Kamu manusia. Kamu berhak memikirkan semua pilihanmu. Aku tersenyum tipis. Terima kasih. Dandy tersenyum balik, lalu mengulurkan tangannya ke meja, seakan ingin menggenggam tanganku tapi ragu. Akhirnya, dia hanya berkata, apapun yang kamu pilih, aku ada di sini. Aku mengangguk. Dan untuk pertama kalinya hari itu, aku merasa sedikit lebih kuat. Hari ini, aku pulang lebih awal dari biasanya. Aku tak lagi merasa bersemangat untuk menghabiskan lebih banyak waktu di rumah sakit. Biasanya, pekerjaanku adalah pelarian terbaik dari permasalahan pribadi, tapi kali ini, bahkan ruang operasi yang dingin dan steril pun tidak bisa menenangkan pikiranku. Aku berhenti di depan rumah, menatap pintu selama beberapa detik sebelum akhirnya masuk. Aku tidak tahu apa yang aku harapkan. Mas Akbar jarang pulang lebih awal. Rasanya seperti tinggal di rumah orang lain, bukan di tempat yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman bagiku. Saat aku masuk, aku menyadari sesuatu yang aneh. Ada aroma parfum di udara. Bukan milikku, bukan juga milik Mas Akbar. Langkahku melambat. Aku berjalan melewati ruang tamu, lalu ke arah dapur. Dan di sanalah aku melihatnya. Mas Akbar berdiri di sana, bersandar di meja dapur dengan telepon di tangannya. Tapi bukan itu yang membuat dadaku sesak. Di sampingnya, seorang wanita berdiri. Rani. Dia mengenakan blus putih dan rok hitam selutut, penampilannya tampak rapi seperti biasa. Tapi mataku hanya bisa fokus pada satu hal, kehadirannya di rumahku. Aku membeku. Rani yang melihatku, matanya membesar, dan dia tampak langsung gelisah. Mas Akbar, yang menyadari perubahan ekspresinya, akhirnya menoleh ke arahku. Wajahnya langsung berubah tegang.
Vina, katanya pelan, seolah baru menyadari keberadaanku. Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri di sana, menatap mereka bergantian. Ada keheningan panjang. Aku bisa mendengar detak jam dinding, bisa merasakan jantungku berdegup keras di dada. Apa yang dia lakukan di sini? Tanyaku akhirnya, suaraku lebih tenang dari yang aku kira. Mas Akbar membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. Seakan sedang menyusun jawaban yang tepat. Rani hanya mampir sebentar. Aku tertawa pelan, getir. Mampir? Ulangku. Ke rumah kita? Aku menatap Rani tajam. Kau tak punya cukup waktu bersamanya di luar sana, jadi sekarang kau datang ke rumahku. Rani tampak panik. Dia menoleh ke Mas Akbar, seakan meminta perlindungan. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menghindari konfrontasi. Aku menatap suamiku. Mas, jawab aku. Sejak kapan kau membawa wanita lain ke rumah kita? Dia tampak frustrasi. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, Vina. Jadi, tolong jelaskan. Aku ingin tahu. Dia menghela napas, lalu mengusap wajahnya dengan tangan. Aku hanya ingin bicara dengannya. Bicara? Aku melipat tangan di dada. Mas, kalau ingin bicara dengannya, kenapa harus di rumah ini? Kenapa bukan di kantormu, di kafe, dimanapun selain rumah kita? Dia tidak menjawab. Aku merasakan sesuatu dalam diriku mulai runtuh. Rani masih berdiri di tempatnya, tampak ingin segera pergi, tapi dia juga tahu kalau aku belum selesai. Aku berbalik menatapnya. Rani, kau masih ingat aku kan? Dokter yang menangani pengobatanmu. Dia mengangguk pelan. Lucu sekali, lanjutku, suaraku gemetar. Kau datang kepadaku sebagai pasien dan aku merawatmu. Aku tidak pernah berpikir bahwa seseorang yang aku bantu akan menjadi orang yang menyakiti aku. Dok, aku mengangkat tangan menghentikannya. Jangan sebut aku dokter sekarang. Aku hanya seorang istri yang dikhianati. Aku ingin tahu, bagaimana rasanya merebut suami orang lain. Rani menundukkan wajahnya, tidak berani menatapku. Aku mengalihkan pandanganku ke Mas Akbar lagi. Dan Mas, aku tidak tahu apakah aku lebih sakit hati karena kau berselingkuh, atau karena kau cukup berani membawa dia ke rumah ini. Mas Akbar membuka mulutnya, ingin menjelaskan sesuatu, tapi aku mengangkat tangan lagi, menghentikannya. Tidak. Kali ini, tidak ada alasan yang bisa kuterima. Aku menatapnya dengan mata yang basah oleh amarah dan kesedihan. Aku sudah cukup menderita, Mas. Aku sudah cukup berusaha. Tapi ini adalah batasnya. Aku melangkah mundur. Aku ingin kau keluar dari rumah ini. Mas Akbar tampak terkejut. Vina, aku tidak mau dengar lagi, potongku cepat. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini kalau setiap sudutnya penuh dengan pengkhianatan. Dia terdiam. Rani terlihat ketakutan, tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Aku mengambil napas dalam-dalam, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku tidak tahu apakah ini akhir dari segalanya, kataku pelan. Tapi aku tahu satu hal, aku butuh waktu jauh darimu. Aku berbalik, melangkah pergi tanpa menunggu jawaban. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa aku tidak akan pernah bisa melihat Mas Akbar dengan cara yang sama lagi. Aku berdiri di kamar tidur, menatap koper setengah terbuka di atas ranjang. Tanganku gemetar saat meraih selembar pakaian dan melipatnya dengan rapi sebelum memasukkannya ke dalam. Rasanya aneh, meninggalkan rumah yang dulu terasa seperti tempat paling aman bagiku. Setiap sudutnya penuh dengan kenangan, dari tawa hingga air mata. Tapi sekarang, rumah ini hanya terasa kosong. Tidak ada lagi kehangatan di dalamnya. Aku menatap cermin di hadapanku. Bayanganku sendiri tampak asing, mata lelah, wajah pucat, dan ekspresi yang kehilangan harapan. Aku bukan lagi Vina yang dulu. Aku adalah seseorang yang dipaksa untuk menjadi lebih kuat, meskipun hatiku masih berantakan. Aku menarik napas panjang dan menutup koperku. Saat aku berbalik, Mas Akbar berdiri di ambang pintu. Aku tidak tahu sudah berapa lama dia di sana, tapi ekspresinya mengatakan segalanya. Vina, jangan pergi, suaranya rendah, hampir berbisik. Aku menatapnya tanpa emosi. Aku harus.
Dia melangkah mendekat, tapi aku mundur selangkah. Jangan lakukan ini, katanya lagi, suaranya sedikit bergetar. Kita bisa memperbaiki semuanya. Aku tertawa kecil, tapi tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Memperbaiki? Mas, kita bahkan sudah hancur sebelum aku tahu tentang perselingkuhan itu. Dia terdiam. Aku menggeleng pelan. Aku sudah mencoba, Mas. Aku sudah bertahan. Aku menunggu, berharap, berusaha memahami Mas. Tapi pada akhirnya, Mas yang memilih untuk meninggalkanku, bahkan ketika Mas masih di rumah ini. Aku nggak bermaksud menyakitimu. Aku menatapnya tajam. Lalu kenapa Mas melakukannya? Dia tidak menjawab. Aku bisa melihat rasa bersalah di matanya, tapi itu tidak cukup. Kata-kata kosong dan penyesalan yang datang terlambat tidak bisa menghapus rasa sakit yang aku rasakan. Aku menarik koperku dan melangkah melewatinya. Vina, tolong. Aku berhenti sejenak. Dulu, suaranya selalu bisa membuatku ragu, membuatku ingin berbalik dan memeluknya, meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi kali ini berbeda. Aku menarik napas dalam, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku butuh waktu, Mas, kataku akhirnya. Dan mungkin Mas juga butuh waktu untuk berpikir. Untuk benar-benar memahami apa yang telah Mas lakukan. Aku melangkah pergi. Setiap langkah terasa berat, tapi aku tidak menoleh. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih diriku sendiri. Dan aku berharap, suatu hari nanti, luka ini tidak akan terasa begitu menyakitkan lagi. Malam pertama aku jauh dari rumah, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ranjang apartemen kecil yang kusewa sementara, menatap kosong keluar jendela. Kota di luar sana masih ramai, lampu-lampu jalanan berkelap-kelip, tapi rasanya begitu sunyi. Aku mengira setelah pergi dari rumah, perasaanku akan lebih baik, bahwa beban ini akan sedikit berkurang. Tapi kenyataannya, luka ini masih menganga, seperti luka bakar yang perih setiap kali aku menyentuhnya. Aku meraih ponsel, jemariku berhenti di atas kontak dengan nama Mas Akbar. Dulu, setiap kali aku merasa lelah atau sedih, dia adalah orang pertama yang ingin kuhubungi. Sekarang, dia adalah alasan di balik semua rasa sakit ini. Aku menghela napas, menutup mata sejenak, lalu meletakkan ponsel kembali di meja. Tidak, aku tidak akan menghubunginya. Aku sudah memilih jalan ini, dan aku harus kuat. Tapi tetap saja, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Hari-hari berlalu dalam kesunyian. Aku pergi bekerja seperti biasa, berusaha menyibukkan diri dengan pasien dan operasi. Tapi bahkan di ruang operasi sekalipun, pikiranku masih sering melayang. Aku memutuskan untuk bertemu Dendi di jam istirahat untuk menceritakan apa keputusan yang kuambil. Dia menjadi salah satu orang yang paling sering memperhatikan keadaanku. Kelihatan capek banget, katanya suatu hari. Aku tersenyum tipis, meski tidak sampai ke mataku. Ya, banyak pikiran. Dia tidak langsung bertanya, hanya duduk di sebelahku, menyerahkan secangkir kopi. Bagaimana akhir-akhir ini? Tanyanya pelan, kalau ada yang mau diceritain, aku di sini. Aku menatap cangkir kopi di tanganku, mengaduknya perlahan. Kamu pernah merasa kehilangan seseorang, padahal dia masih ada? Dendi menatapku lama sebelum akhirnya mengangguk. Pernah. Rasanya lebih buruk daripada kehilangan seseorang yang benar-benar pergi. Aku menghela napas, menahan rasa sesak di dadaku. Aku pikir aku sudah siap menghadapi ini. Tapi ternyata, meskipun aku tahu aku harus pergi, rasanya tetap menyakitkan. Dendi tersenyum kecil. Karena kita manusia, Vina. Kita nggak bisa mematikan perasaan begitu saja, bahkan kalau kita tahu itu yang terbaik. Aku mengangguk, meski hatiku masih terasa berat. Setelah percakapan itu, aku menyadari satu hal, meninggalkan Mas Akbar bukanlah akhir dari rasa sakit ini. Luka ini tidak akan sembuh dalam semalam. Aku harus belajar untuk menerima, untuk memaafkan, bukan demi dia, tapi demi diriku sendiri. Tapi aku belum siap. Belum sekarang. Aku berjalan keluar dari rumah sakit dengan langkah lambat. Udara malam terasa dingin, menusuk kulitku meski aku mengenakan jas. Tanganku masih menggenggam ponsel, suara Mas Akbar masih terngiang di kepalaku. Aku akan selalu nunggu.
Kalimat itu seharusnya menyentuh hatiku. Dulu, mendengar Mas Akbar berkata begitu mungkin akan membuatku menangis haru, ingin segera pulang ke pelukannya. Tapi sekarang, kata-kata itu terasa kosong. Aku berhenti di tepi jalan, memejamkan mata sejenak. Menunggu untuk apa? Untuk aku kembali seperti dulu? Untuk aku melupakan semuanya dan berpura-pura bahwa pengkhianatan itu tidak pernah terjadi? Aku menggeleng pelan. Tidak, aku tidak bisa. Pikiranku berputar, kembali ke semua malam yang kulewati sendiri, menunggu Mas Akbar pulang tanpa kepastian. Ke semua percakapan yang berakhir dengan aku berbicara sendiri karena dia terlalu sibuk dengan ponselnya. Dan akhirnya, ke saat aku mengetahui bahwa semua kecurigaanku selama ini benar, dia berselingkuh. Aku menggigit bibir, menahan rasa sakit yang kembali menghantam dadaku. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Dr. Vina? Aku menoleh dan mendapati Dendi berdiri di sana, menatapku dengan alis berkerut. Sejak kapan kamu ada di sini? Tanyaku pada Dendi. Baru saja. Sengaja datang ke sini untuk mengajakmu cari udara segar. Aku tahu kamu pasti capek sekali, katanya seakan paling mengerti isi hatiku. Aku menghembuskan napas panjang, mencoba mengembalikan ekspresi tenangku. Aku baik-baik saja, Dendi. Dia tidak langsung menjawab, hanya menatapku seolah mencoba membaca pikiranku. Kamu kelihatan gak baik-baik saja. Aku tersenyum kecil. Kamu terlalu banyak menganalisis. Dendi tertawa pelan, lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebungkus coklat batang. Makan ini dulu. Manis bisa bantu mengurangi stres. Aku menatap coklat itu sebentar sebelum akhirnya menerimanya. Terima kasih. Kami berdiri di sana dalam diam. Aku tahu Dendi sangat khawatir dengan keadaanku, tapi dia tidak terlalu menunjukkannya. Itu yang aku suka darinya, dia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Aku dapat telepon dari Akbar, akhirnya aku mengaku. Dendi mengangguk pelan, seolah menunggu aku melanjutkan. Dia bilang dia menunggu, lanjutku, suara sedikit bergetar. Tapi aku nggak tahu apakah aku ingin kembali ke sana. Aku bahkan nggak tahu apakah aku bisa. Dendi memasukkan tangannya ke saku celana. Kamu nggak harus tahu sekarang, Vina. Yang penting, kamu jalan terus. Jangan sampai kamu terjebak hanya karena takut melangkah. Aku menatapnya, merasa tersentuh oleh kata-katanya. Aku sudah melangkah, kataku pelan. Tapi kenapa rasanya masih berat? Karena kamu masih berproses, jawabnya. Luka itu nggak hilang dalam semalam. Butuh waktu. Aku mengangguk, menyadari betapa benarnya kata-kata itu. Untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa sedikit lebih ringan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, atau apakah aku bisa benar-benar melepaskan semuanya. Tapi satu hal yang pasti, aku sedang berjalan ke arah yang benar. Dan kali ini, aku tidak akan menoleh ke belakang. Aku memutuskan untuk menyudahinya dengan Mas Akbar. Aku akan melepaskan diriku dari pengkhianatan. Aku akan hidup bahagia dengan caraku sendiri tanpa berharap pada seseorang yang tidak pasti. Aku memilih jalanku sendiri tanpa bayang-bayang Mas Akbar.